di Kalimantan Timur untuk melanjutkan suami saya harus lanjutkan usaha di sana. Jadi saya waktu itu saya bawa anak saya Jeffrey ke sana ingin itu, dan itu waktu itu musim kemarau ya. Dan waktu itu hari kedua ya anak saya mengalami sakit. Dia itu tiba-tiba panas, demam tinggi. Terus saya nggak tinggal di kota, tapi saya tinggal di pabrik waktu itu malam. Terus anak saya juga sakit, panas terus tidak bisa ini. Ya akhirnya kita bawa Jeffrey ke dokter di kota di Samarinda. Terus dokter bilang, oh dia biasa mungkin ada infeksi tenggorokan atau bagaimana. Terus ya dikasih obat. Tetapi pada saat aku balik dan sudah 2 hari itu panasnya tidak turun-turun. Saya mulai khawatir, saya mulai gelisah kenapa anak saya dia dikasih obat panasnya pun nggak turun-turun. Saya takutnya dia bisa step ya, karena dia itu panas tinggi ya, sampai bisa 42. Terus satu malam itu ya hari ketiga ada teman saya yang kerja di pabrik juga, dia juga seorang hamba Tuhan, dia datang dan dia bilang dia mau doain anak saya. Ya. Waktu itu saya udah terserah bagi pasrah lah. Terus teman saya juga doain anak saya yang 6 bulan. Terus setelah dia doa anak saya, dia bilang sama saya, kamu berdoa sama Tuhan dan minta ampun sama Tuhan dan doa pasti ada mujizat akan terjadi. Jadi waktu dia pulang itu udah jam 11 malam, saya sudah capek sekali karena memang sudah 2-3 hari panasnya tidak turun, meskipun obatnya sudah dikasih nggak turun-turun. Akhirnya saya juga berserah sama Tuhan, saya bilang, Tuhan saya tidak bisa apa-apa, aku serahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya tahu saya belum mengenal Engkau lebih dalam, tapi saya mau ingin anak saya sembuh Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan, aku serahkan dan aku pasrah. Dan itu saya tidur, udah capek. Setelah itu jam 12 malam, nggak tahu ada sesuatu yang di hati saya digerak, kayak Roh Kudus gerak saya. Dia bilang, buka baju, terus suruh telanjang. Saya buka baju dan telanjang, saya nggak tahu apa-apa. Terus bilang, peluk anak kamu. Saya peluk anak saya, terus panasnya bisa turun. Dalam 1 jam 1 udah tidak panas lagi dan sudah sembuh. Saya kaget dan saya bilang, aku serahkan hidup saya kepadamu Tuhan. Anak saya sudah sembuh, terserah bagaimana. Dan akhirnya aku bertobat dan terima Tuhan, dan itu Roh Kudus itu berapi-api terus ya. Dan waktu saya terima Tuhan benar, wah saya itu rajin baca Alkitab, berdoa, everything. Dan suami saya juga pada saat itu saya bingung, kenapa ya kok bisa begitu, apa ada kerasukan? Karena suami saya juga bukan bilang Tuhan ya. Terus sampai ke Jakarta, sampai saya juga bisa menentanglah semua orang, Tuhan Yesus adalah juru selamat begitu. Dan mereka juga banyak, keluarga saya dari mertua saya juga sampai mereka juga kaget, itu ada apa masalahnya. Terus dia telepon ayah saya di Panama, dia bilang ini kok aneh kayak gitu, kenapa sampai begitu ekstrim sekali saya jadi ini. Tapi terus begini, saya juga ikut KKR, saya berdoa, saya juga puasa, saya ikut Tuhan gitu. Jatuh cinta sama Tuhan ya? Jatuh cinta sama Tuhan, kayak seperti berapi-api. Tapi suami saya juga kadang-kadang nggak begitu setuju karena saya terlalu ekstrim dan dia tidak juga mengenal Tuhan. Terus ya aku ikut terus, aku nggak give up ya, nggak menyerah. Terus berapa tahun ini saya merasa kok tawar hati ya, karena suami saya juga kayak pernikahan saya juga nggak terlalu lancar karena memang saya selalu mau ingin ke gereja, everything, tapi mereka nggak percaya. Tiap minggu keluarga saya ke puncak, bawa anaknya berlibur, bawa anak saya nggak ikut karena saya mau ke gereja. Terus sudah berapa itu ya nggak tahu, saya merasa pernikahan agak sedikit kurang dingin, kurang hangat.
Dan akhirnya aku berdoa sama Tuhan, kenapa bisa begitu. Dan satu hari Tuhan bilang, saya tahu engkau mengasihi saya. Saya tahu kamu setia kepada saya. Tetapi sebagai ibu rumah tangga, dan kamu harus melayani suamimu. Memang boleh kita ke gereja, boleh kita melayani Tuhan, boleh ke KKR, tapi kita harus melayani keluarganya. Jadi saya pilih waktu ke gereja pagi, saya pindah ke sore. Tetapi aku itu untuk memenangkan suami saya harus melakukan sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, saya harus berbuat seperti ini. Terus bagaimana caranya untuk memenangkan jiwa ya? Saya tidak bisa, dulu saya orangnya karena saya berapi-api, saya pakai firman Tuhan, saya selalu menentang. Tetapi itu ya dengan pengalaman, dengan hikmat ya, kita tunggu aku dibimbing oleh Roh. Kapan saya bisa maju, kapan saya bisa mundur, kapan saya bisa menyampaikan sesuatu. Kalau saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan karena belum percaya, tetapi dengan kelakuan, berbuat baik, ya, tindakan yang baik, ya. Khotbah seharian itu ya, khotbah dengan tindakan, ya, bukan dengan tindakan, mulut, bukan ya? dengan mulut, tetapi dengan tindakan. Dan puji Tuhan, saya percaya satu hari suami saya akan terima Tuhan. Saya percaya keluarga saya semua akan terima Tuhan. Dan ibu sendiri? Kalau saya bisa melihat suami saya izinin saya datang ke sini, ya, sampai saya bisa ikut ibu dia dan grup ini, tapi dia udah bisikin saya. Saya boleh ngomong. Jangan jadi pendeta ya. Jangan jadi pendeta enggak. Saya kasih izin ke kalau misi. Padahal kalau seorang yang nggak percaya sama Tuhan, dia pasti pendeta, nggak boleh ya. Tapi dia kasih. Ya saya percaya Tuhan udah mulai melunakkan hati suami saya. Berarti ya, sekarang saya percaya. Suaminya sudah mengizinkan. Ya, kalau sudah izinin saya datang, pasti aku percaya. Dan satu titik, dan suami saya itu orangnya meskipun dia bukan orang di dalam Tuhan, dia orang muda, tapi dia sangat baik, jujur, dan saya percaya kalau dia diselamatkan oleh Tuhan, disentuh sama Tuhan, dia bisa lebih rajin dari saya. Saya percaya. Dan ya, saya bisa bilang dia itu aku cuma selalu berdoa dan puasa saat itu setiap pagi, dan saya berdoa supaya keluarga saya diselamatkan. Terus aku pikir kalau Tuhan nggak mau memakai saya sebagai yang bisa mendekati suami, hanya kelakuan saya, tapi saya percaya dengan mungkin teman dia yang dekat sama dia, dan dia bisa dijamah ya, Tuhan bisa jamah dia. Seperti kan dia setiap hari Sabtu dan Minggu dia main golf sama grup golf, tapi kayaknya ada satu atau dua orang yang selalu main golf diselamatkan oleh Tuhan, dan dia bilang sorry saya nggak bisa ini main golf tiap minggu, saya harus pergi ke gereja. Dan satunya udah menjadi pendeta loh. Dan itu, dan saya kadang-kadang dengar dari dia punya dikirim ke dia terus setiap hari. Dia dengar lagu rohani, dia dengar kesaksian orang. Saya nggak tahu deh, saya cuma hanya diam aja dari jauh. Saya doa sama Tuhan, jamain dia. Step by step. Jadi aku nggak bisa maksa, saya nggak bisa. Tapi saya tahu Tuhan punya cara sendiri. Kita tidak tahu, kita cuma hanya alat. Kita doakan, dan biar Tuhan yang menentukan waktunya yang tepat. Pasti kalau seorang ibu yang berdoa, seisi rumah tangga. Amin. Lalu satu